吴浩辰那小子就那么好，值得你付？还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的？没用！神域格挡，不到生死存亡，不可以让他使用六道。大法眼极其生猛，丝毫不隐蔽，还能如何杀敌？光斩剑！你找了个什么鬼东西啊！一起还我曾祖吧。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan sedikit membawakan bocoran alur cerita Throne of Steel, episode 52. Dan berhubung ini adalah bocoran dari alur cerita yang episode aslinya baru akan dirilis minggu depan, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan alur cerita dari serial aslinya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, karena itu tandanya kita akan masuk ke alur ceritanya. Yang dimana pada cuplikan episode sebelumnya kita sudah melihat, tim perburuan iblis yang dipimpin oleh Hao Chen harus melawan Gao Yingjie, yang merupakan seorang kesatria langkah ke-7, dengan kekuatan spiritual mencapai 20.000 poin, yang bahkan, jika kekuatan dari seluruh tim Hao Chen digabungkan pun, tak akan mencapai 20.000 poin. Dan saat pertarungan sedang berlangsung, Cheng Ying-er tanpa sengaja memanggil binatang iblis berwujud mata di langkah ke-8, namun lagi-lagi, binatang iblis itu dapat dikalahkan oleh Gao Yingjie, yang saat itu telah menggunakan mithril armor. Melihat hal itu, Hao Chen pun segera menggunakan armor miliknya, dan pertempuran ronde kedua pun kembali dimulai. Sebagai seorang kesatria yang juga merupakan pemimpin dalam tim perburuan iblisnya, Hao Chen pun maju di barisan depan untuk melawan Gao Yingjie, sembari mengaktifkan kompor spiritualnya. Walaupun tidak yakin dapat mengalahkan Gao Yingjie yang merupakan seorang kesatria langkah ke-7, Hao Chen tetap berusaha untuk melawan Gao Yingjie. Dan hal itu ia lakukan untuk membangkitkan keberanian dari semua rekan timnya. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh armor yayasan mithril itu, namun sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia harus bertindak terlebih dahulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Namun walaupun sudah menggunakan kompor spiritual, serta pedang surgawi miliknya, Hao Chen masih dapat ditekan habis-habisan oleh Gao Yingjie. Di sisi lain, Chai yang tidak ingin kalah, karena ini adalah pertarungan pertamanya bersama Hao Chen, tiba-tiba tampak cahaya hitam yang dipenuhi aura membunuh yang meledak dari atas kepalanya. Merasakan niat membunuh yang begitu intens, Gao Yingjie yang saat itu sedang bertarung melawan Hao Chen pun seketika terbelalak kaget. Ini adalah niat membunuh, bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan, gumam Gao Yingjie, sembari mundur setengah langkah dan ingin melancarkan serangan ke arah Chai. Namun sayang, dia yang masih berada di bawah pengaruh kompor spiritual milik Long Hao Chen pun, hanya bisa bergerak dalam keadaan yang sangat pasif, karena tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan yang ditujukan ke arah Chai. Tepat saat Chai akan melepaskan serangan mematikan, tiba-tiba muncul sosok kakek Zheng Yue. Chai, hentikan, dasar anak bodoh, ini hanyalah latihan, jadi tidak perlu menggunakan kekuatan itu. Apakah kamu lupa, harga yang harus kamu bayar jika menggunakan teknik ini, ucap kakek Zheng Yue. Kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku bersama Hao Chen, dan aku tidak ingin kalah dalam pertempuran ini, sahut Chai yang acuh tak acuh. Mendengar ucapan cicitnya itu, seketika wajah Zheng Yu menjadi gelap sembari berkata, dasar kau gadis bodoh, apakah dia begitu baik dan pantas membuatmu berkorban seperti ini? Ya, karena dia adalah satu-satunya orang yang membuatku merasakan kasih sayang dan kehangatan, sahut Chai, membuat Zheng Yue seketika terdiam, sembari melihat ke arah Gao Yingjie dengan tatapan ganas dipenuhi dengan amarah, lalu tiba-tiba mereda. Kamu juga adalah sumber masalah ini, dan jangan bilang, kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan bukanlah miliknya sendiri, ucap Zheng Yue. Mendengar ucapan itu, Gao Yingjie pun segera membungkuk dengan hormat sembari berkata, maaf senior, sebagai instruktur mereka, aku hanya ingin mencoba dan menguji batasan dari para anak muda ini, untuk mengetahui kekuatan mereka. Mendengar ucapan itu, Zheng Yue pun mengerutkan alisnya lalu berkata, lalu apa hasil tes ini?
Hasilnya bahkan lebih dari yang aku harapkan. Meskipun dalam komposisi kelompok mereka tidak bisa dikatakan sempurna, karena banyak dari mereka yang memiliki kemampuan tidak stabil. Namun saat dalam pertempuran, mereka malah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Dan setelah melalui ujian singkat ini, aku jadi sangat yakin, mereka akan menjadi pasukan kelas 1 perburuan iblis tahun ini, ucap Gao Yingjie. Mendengar ucapan itu, Zheng Yue pun mengangguk, lalu menatap ke arah Cheng Ying-er sembari berkata, "Gadis kecil, mata iblis ini benar-benar binatang iblis yang kuat, jika kamu mau, aku akan membantumu melakukan kontrak, agar binatang iblis itu bisa sepenuhnya kamu kendalikan. Karena bagaimanapun, binatang iblis ini memiliki kesempatan untuk berubah menjadi binatang ajaib puncak dari langkah ke-9, ucap Zheng Yue. Oh ya guys, kemungkinan besar plot ini tidak akan masuk dalam serial Donghua-nya, tapi nggak ada salahnya jika Bang Panjul bahas sedikit saja." Di sisi lain, mendengar ucapan itu, Chen Ying-er pun langsung menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak mau, aku tidak mau, karena binatang itu terlalu jelek," sahut Cheng Ying-er, sembari mengingat unicorn cahaya, yang merupakan binatang iblis milik Yang Wengzhao. "Dengan demikian, jika aku melakukan kontrak dengan binatang jelek seperti itu, maka aku akan kehilangan muka di depannya," gumam Cheng Ying-er, sembari menjulurkan lidahnya pada Zheng Yue. Melihat tingkah Cheng Ying-er, Zheng Yue pun menarik nafas lalu berkata, "Kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan," ucap Zheng Yue, lalu menatap ke arah Hao Chen, sembari berkata, "Long Hao Shen, ikut aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu," ucap Zheng Yue. Mendengar kata-kata ini, gejolak energi yang dikeluarkan Chai-er pun seketika mereda. Sementara Long Hao Chen, ia pun segera mengikuti langkah Zheng Yue. Di sisi lain, Gao Yingjie menoleh untuk melihat anggota tim lainnya. Di saat yang sama, wajahnya yang tegas menunjukkan senyum tipis sembari berkata, "Meskipun aku hanya menggunakan sebagian dari kekuatanku, namun hari ini, kalian benar-benar telah memaksaku untuk mengeluarkan mithril armor sebagai pertahananku, dan hal itu adalah sesuatu yang bisa kalian banggakan," ucap Gao Yingjie. Di sisi lain, tampak Long Hao Chen yang melangkah mengikuti kakek Zheng Yue, yang saat itu berhenti di sisi lain stadion sembari berkata, "Long Hao Chen." "Iya senior," sahut Hao Chen, sembari memberi hormat kepada Zheng Yue. Sesaat setelahnya, Zheng Yue terdiam sejenak, lalu mengambil nafas dalam dan berkata, "Long Hao Chen, sejak kecil Chai-er telah merasakan banyak kesulitan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan aku sangat tidak mengerti, mengapa kamu begitu penting baginya, aku juga tidak tahu apa yang membuat kamu tertarik padanya. Tapi yang harus kamu ingat, kamu adalah seorang ksatria, dan juga merupakan pemimpin dari tim perburuan iblis. Oleh karena itu aku sangat berharap, kamu dapat bertarung dan melindunginya di masa depan." Mendengar ucapan itu, Long Hao Chen dengan tegas menjawab, "Saya bersumpah saya akan melindungi Chai-er, walaupun dengan hidupku sebagai bayarannya," sahut Hao Chen. "Gunakan tindakanmu untuk membuktikannya kepadaku," ucap Zheng Yue, lalu kembali berkata, "Tadi kamu sudah melihat sendiri kemampuan yang coba digunakan oleh Chai-er. Dan ingatlah, kamu tidak boleh membiarkannya menggunakan gerakan ini dengan enteng, terkecuali dalam situasi hidup dan mati. Karena bagaimanapun, kemampuan itu akan membawa bahaya besar bagi tubuhnya." Mendengar ucapan itu, Hao Chen pun terbelalak kaget. Karena sebelumnya, ketika Chai-er melepaskan niat membunuh yang mengerikan pada Gao Yingjie, mungkin Long Hao Chen tidak khawatir dengan itu, karena dia sendiri baru mengetahui tentang hal itu. Saat itu, Long Hao Chen mulai merenungkan masalah ini dan dia pun mulai menyadari. Bagaimana mungkin, Chai-er, yang baru mencapai langkah kelima bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Ternyata, kekuatan itu benar-benar datang dengan harga yang mahal untuk dibayar. Di sela itu Zheng Yue berkata, "Sebelumnya dia mengatakan padaku, bahwa dia tidak ingin kalah karena itu adalah pertempuran pertamanya bersamamu," ucap Zheng Yue, membuat Hao Chen pun kembali teringat janjinya, bahwa ia akan melindungi seumur hidup, namun yang terjadi justru sebaliknya, karena Chai-er lah yang selalu mengorbankan diri untuk melindunginya. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba Zheng Yue kembali berkata, "Sekarang pergilah, dan ingatlah posisimu sebagai pemimpin dalam tim perburuan iblis,
jangan sampai membawa kelompokmu dalam situasi yang tidak bisa kalian tangani. Terima kasih senior, ucap Hao Chen. Mendengar ucapan itu, Seng Yue mengungkapkan senyum tipis lalu berkata, "Jika bertemu denganku lagi, kamu boleh memanggilku kakek buyut, sama seperti Chai, ucap Seng Yue lalu bergegas pergi. Cie, kayaknya Hao Chen udah direstui nih guys. Yang jomblo jangan pada baper, karena ini hanyalah film belaka. Sesaat setelahnya, Long Hao Chen pun kembali menemui Chai, yang saat itu sedang memulihkan kekuatannya. Karena faktanya, kekuatan yang tadi ia lepaskan, telah mengonsumsi banyak energi spiritualnya. Singkat waktu, setelah kekuatan dari semua anggota timnya telah sepenuhnya pulih, Gao Yingjie pun segera mengajak tim tersebut untuk berangkat meninggalkan Stadion Ksatria menggunakan sebuah kereta yang sangat besar, yang akan mengantarkan mereka ke lokasi pertempuran sebenarnya. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Throne of Steel episode 52. Jika ada kekurangan dan kelebihan dalam pembahasan ini mohon dimaklumi, karena Bang Panjul hanyalah manusia biasa, dan tidak luput dari yang namanya salah. Dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.